فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, sebelum kita melanjutkan, sebelum kita masuk ke muka surat 59 dari Al-Bidayah wa Nihayah, kita kembali ke lafaz yang belum ana terjemah, itu muka surat 56 tentang ucapan Nabi Musa, hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahusyu biha. Ahusyu ay adribu biha wa akhbutu biha, yaitu saya memukul dan mengambil khobat, yaitu mengambil dedaunan, ala ghanami, untuk kambing-kambing saya. Baik. Memukul dedaunan untuk memberi makanan ke kambing. Sekarang kita kembali ke muka surat 59. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah, wal maksud pembahasan ini annallaha subhanah, bahwasanya Allah subhanahu lamma amara Musa alaihi salam bidzahabi ila Fir'aun, tatkala dia memerintahkan Musa untuk pergi ke Fir'aun, qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu ay yaqtulun. Musa menjawab, wahai Rabbku, sesungguhnya saya telah membunuh satu orang dari mereka, maka saya khawatir mereka akan membunuh saya. Baik. Ini ketakutan yang alami tentunya, bukan bermaksud untuk tidak berani berdakwah, tetapi ingin ada bantuan untuk adu hujjah. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana. Sedangkan saudara saya Harun, dialah yang lebih fasih daripada saya lisannya. Fa arsilhu ma'i. Jadi bukannya saya mundur, tapi saya perlu dukungan. Maka utuskanlah dia bersama saya. Rid'an, yaitu sebagai pendukung. Yusaddiquni, sifatnya adalah dia membenarkan saya. Karena jelas Fir'aun mungkin akan menghina karena ini tak pandai bicara, tak pandai mengungkapkan kata-kata. Am ana khairun am hadzal ladzi huwa mahinu wa la yakadu yubin, kata Fir'aun. Apakah aku yang lebih baik atau orang ini yang dia itu hina, hampir-hampir tidak mampu menjelaskan apa maksud ucapannya. Nah, Nabi Harun akan membantu menjelaskan dan membenarkan ucapan saya. Inni akhafu ayyukadzibun, karena sesungguhnya saya khawatir mereka akan mendustakan saya. Qala sanasuddu adudaka bi akhi. Maka Allah menjawab, aku akan menguatkan dirimu. Si asal dari adud adalah apa? Lengan atas, ya. Aku akan menguatkan dirimu dengan saudaramu. Kami akan menguatkan dirimu dengan saudaramu. Wa naj'alu lakuma sultana, dan kami akan menjadikan untuk kalian berdua suatu kekuasaan, yaitu kekuatan. Fala yasiluna ilaikuma, sehingga mereka tidak akan sampai kepada kalian berdua, yaitu bidur, tidak akan sampai membawa bencana dan bahaya terhadap kalian. Ada aja perkara yang menyebabkan Fir'aun tidak berjaya menjalankan apa yang dia inginkan. Sampai Fir'aun mengatakan, dzaruni aqtul Musa, biarkan aku membunuh Musa. Apakah ada yang menghalang sampai harus mengucapkan itu? Langsung aja bilang bunuh Musa. Seakan-akan Fir'aun sendiri merasa terhalang. Entah. Nah, ini kekuasaan Allah. Bi ayatina antuma wa manittaba'akumal ghalibun. Dengan ayat-ayat kami, kalian berdua dan orang yang mengikuti kalian berdua itulah yang menang. Alal khilaf, di kalangan para mujawidin, para qurra, apakah berhentinya di ilaikuma ataukah berhentinya di biayatina? Mungkin saja dua-duanya memungkinkan. Dengan ayat kami mereka tidak akan sampai kepada kalian berdua. Baik. Yaqulu ta'ala mukhbiran an abdihi wa rasulihi wa kalimihi Musa alaihi salam. Allah Ta'ala berfirman mengkhabarkan tentang hambanya, rasulnya, dan orang yang diajak bicara, yang dia ajak bicara, yaitu Musa alaihissalam. Fi jawabihi li rabbihi azza wajal, di dalam menjawab
perintah dari Rabbnya Azza wa Jal hina amarahu bidzahabi ila aduwih, tatkala Allah memerintahkannya untuk pergi ke musuhnya, alladzi kharaja min diyari Misra firaran min satwatih, yang mana Musa keluar dari negeri Mesir karena lari dari keganasannya, wa zulmih, dan penganiayaannya. Hina kana min amrihi makan, tatkala terjadi peristiwa yang terjadi itu, fi qatli dzalikal qibti, yaitu terbunuhnya orang Egypt itu. Walihada, maka dari itu, qala rabbi inni qataltu minhum nafsa. Musa menjawab, wahai Rabbku, sesungguhnya saya telah membunuh satu orang dari mereka. Fa akhafu ayyaqtulun, maka aku khawatir mereka akan membunuhku. Yang hampir tak masuk akal kan? Kita sedang bunuh orang di mana, kita harus ke situ dakwah lagi. Gimana pula? Dakwah langsung ke rajanya lagi, bukan sembunyi-sembunyi di kampung mana. Jelas secara manusiawi tidak masuk akal. Tapi Allah menjamin mereka tak akan sampai menimpakan bahaya kepadamu. Ini sultan dari Allah, menunjukkan lemahnya Fir'aun walaupun mengaku sebagai Tuhan. Tayyib. Wa akhi Harunu huwa afsahu minni lisana fa arsilhu ma'iya rida ayyusaddiquni inni akhafu ayyukadzibun. Ai ij'alhu ma'i mu'inan waridaan, yaitu jadikan dia bersamaku sebagai penolong dan pendukung. Wa waziron, wazir artinya penolong juga ya, atau pembantu. Pembantu, yusaiduni, yang membantu saya, wa yu'inuni, menolong saya, ala ada irisalatika ilaihim, untuk menunaikan risalahmu kepada mereka, bukan kepada Bani Israel tapi kepada Fir'aun. Jelas ya, Nabi Musa diutuskan kepada Bani Israel tapi juga kepada Fir'aun. Fa innahu afsahu minni lisana, karena Harun itu lisannya lebih fasih daripada saya, wa ablaghu bayanan, dan lebih kuat di dalam penerangan. Qala Allah Ta'ala mujiban lahu ila su'alih, Allah Ta'ala menjawab permintaannya itu, sanasuddu adudaka bi akhik, kami akan menguatkan dirimu dengan saudaramu, wa naj'alu lakuma sultana ay burhanan, kami akan menjadikan untuk kalian berdua sultan, yaitu bukti. Disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam Majmu'ul Fatawa, ilmu dikatakan sultan karena dia yaqharul qulub, menundukkan hati-hati manusia, walaupun lisannya menentang, membangkang, tapi hatinya mengakui. Tak akan mampu untuk tidak akan mampu untuk menghadang sultanul haq. Pasti apa? Hatinya mengakui. Nah, dipanggil sultan. Fala yasiluna ilaikuma, maka mereka tidak akan sampai kepada kalian berdua, yaitu dengan suatu bahaya. Sebabnya apa? Bi ayatina. Ini dhahirnya baknya adalah bak sababiyah, dengan sebab ayat-ayat kami. Fala yanaluna minkuma makruhan, mereka tidak akan mampu menimpakan perkara yang dibenci, perkara yang tidak baik untuk kalian berdua. Bisa babi qiyamikuma bi ayatina, dengan sebab kalian menegakkan ayat-ayat kami. Waqil bi barakati ayatina, dengan keberkahan ayat-ayat kami. Antuma wa manittaba'akumal ghalibun, kalian berdua dan orang yang mengikuti kalian berdua itulah yang menang. Tayyib. Wa qala fi surati Thaha, Allah berfirman dalam surat Thaha, idhhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah engkau kepada Fir'aun karena sesungguhnya dia telah melampaui batas. Qala rabbi shrah li sadri, maka Nabi Musa berdoa, wahai Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, wa yassirli amri, dan permudahlah untukku urusanku. Ya, dada yang lapang ini sangat diperlukan. Sebagaimana Allah sudah mengingatkan, boleh jadi dadamu jadi sempit dengan sebab perbuatan mereka itu. Yadhiku sadruka bima yaqulun, disebabkan oleh ucapan mereka. Menunjukkan kelapangan dada itu sangat penting. Kalau dada sudah sempit, maka berpikir pun jadi susah. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah belenggu uqdah, yaitu simpul dari lisanku. Yafqahu qawli, agar mereka memahami ucapan saya. Qil innahu asabahu fi lisanihi luzghah. Ada sebagian mengatakan ketidakfasihan, tapi arti luzghah aslinya sendiri wallahu a'lam.
Di lisannya itu ada ketidakfasihan. Nanti coba kita tengok makna asalnya apa. Bisa babitil kal jamratil lati wada'aha ala lisani. Disebabkan karena jamrah, yaitu bara api yang dia letakkan di lidahnya ketika masih kecil. Kalau cerita Israiliyat itu betul. Entah gimana cara meletakkannya. Dia masih kecil lagi. Mengambil tamer atau jamr. Nah, dia mengambil jamr. Lalu meletakkan ke lisannya. Lalu tangannya gimana? Mungkin pakai alat. Memang ini Israiliyat. Mungkin betul, mungkin salah. Allati kana Fir'aunu arada ikhtibara aqlih, yang mana dahulunya Fir'aun ingin menguji akalnya Musa. Ketika Musa memilih jamr, Fir'aun menganggap ini anak-anak bodoh, tak mungkin dia mampu mengalahkan aku nanti. Thayyib. Hina akhadha bilihiyatih wa huwa shaghir. Tatkala Nabi Musa menarik janggutnya Fir'aun dalam keadaan masih kecil, dalam keadaan Musa masih kecil. Fahamma biqatlih, maka Fir'aun ingin membunuhnya. Fakhafa alaihi Asiyah, maka Asiyah khawatir kepada anak ini. Wa qalat innahu tifl, dia mengatakan ini masih bayi. Fakhtabarahu biwad'i tamratin wa jamrah, maka Fir'aun menguji Nabi Musa dengan meletakkan kurma dan bara api baina yadai, di hadapannya, memilih mana. Kalau dia memilih kurma berarti dia berakal, wah bunuh aja bahaya. Fahamma bi akhdhi tamrah, maka Nabi Musa ingin mengambil kurma. Dia kecil-kecil berakal, ini calon nabi. Fa sarafal malaku yadahu ilal jamrah, tapi malaikat memalingkan tangannya menuju ke jamrah, yaitu ke bara api. Fa akhadhaha, dia mengambil bara api. Fa wada'aha ala lisanih, kemudian dia meletakkan di lidahnya. Fa asabahu lusghah, maka dia mengalami lusghah, entah jenis luka kayak apa, naudzubillah. Bisa babiha, dengan sebab itu. Fasa'ala zawala ba'diha, maka Nabi Musa minta agar sebagian ketidakfasihan itu hilang. Bimiqdari ma yafhamuna qaulah, sesuai dengan kadar apa yang, yaitu yang dengan itu mereka memahami ucapan beliau. Walam yas'al zawalaha bil kulliyah, Nabi Musa tidak meminta secara keseluruhan. Wahlul 'uqdatan mil lisani, jelas tidak disebutkan di sini ya, hanya minta sebagian. Tapi mungkin itu dipahami dari ejekan Fir'aun yang telah kita sebutkan lafaz-lafaznya tadi itu. Masih ada sisa-sisa itu. Kemudian qala al-Hasanul Basri war rusulu innama yas'aluna bihasabil hajah. Para rasul hanyalah meminta sesuai dengan kadar hajatnya. Ini kalam baik ma'ruf dari keadaan para rasul. Walihadza baqiyat fi lisanihi baqiyah, makanya tersisa sesuatu di lidah beliau. Walihadza qala Fir'aun qabbahahullah, makanya Fir'aun qabbahahullah berkata fi ma za'ama annahu ya'ibu bihil kalim, di dalam perkataan yang dengan itu dia menyangka dia akan mampu memburuk-burukkan kalimur rahman, wala yakadu yubin, hampir-hampir tidak mampu menjelaskan. Yufsihu an muradih, menyebutkan keinginannya secara fasih, secara jelas. Berarti apa? Menjelaskan keinginannya. Wa yu'abbiru amma fi dhamirihi wa fu'atih, mengungkapkan apa yang ada di hati dan dadanya. Summa qala Musa alaihi salam waj'al li waziran min ahli, dan jadikan untuk saya pembantu dari keluarga saya, Haruna akhi, yaitu saudara saya Harun. Ushdud bihi azri, kokohkanlah dengannya urusan saya. Wa asyrikhu fi amri, perserikatkan dia di dalam kenabian saya atau risalah saya. Ini kata sebagian ulama syafaat terbesar di dunia. Minta agar saudaranya menjadi rasul atau menjadi nabi. Rasul juga ya, arsilhu ila Harun, ya sebagai rasul juga jelas. Siapa yang memberikan syafaat sebesar itu di dunia ini? Kai nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira, agar kami mentasbihkan engkau banyak-banyak dan menyebutkan engkau banyak-banyak. Masya Allah, bukan agar menang dakwah, menang apa, tapi intinya malah kembali ke zikir. Sebagaimana perintah Allah kepada mereka berdua, wala taniya fi dzikri, jangan kalian berdua berhenti dari mengingatku. Masya Allah, ujung-ujungnya segalanya adalah agar mengingat Allah.
Thayyib. Innaka kunta bina basira. Sesungguhnya engkau senantiasa melihat kami. Qala qad utita su'laka ya Musa. Allah menjawab, permintaanmu telah diberikan kepadamu, yaitu dipenuhi. Qad ajabnaka ila jami'i ma sa'at. Kami telah memenuhi dirimu, memenuhi semua yang engkau minta. Wa a'tainaka alladzi talab, dan kami berikan kepadamu apa yang engkau inginkan. Wa hadza min wajahatihi 'inda rabbih azza wajal. Ini termasuk kemuliaan beliau di sisi Allah azza wajal, seperti yang di ayat nanti disebutkan. Hina syafa'a ayyuhiyallahu ila akhi. Tatkala beliau memberikan syafaat agar Allah memberikan wahyu kepada saudaranya, fa'auha ilaih, maka Allah mewahyukan kepadanya. Waktu itu di mana ya berarti ya? Akhirnya jelas di Mesir ya, saudaranya itu diberi wahyu di sana. Jibril dikirimkan ke sana. Wa hadza jahun azim. Ini adalah kemuliaan yang agung. Qala Allah Ta'ala wa kana 'indallahi wajiha. Musa itu sangat agung nilainya di sisi Allah. Sangat mulia di sisi Allah. Wa qala ta'ala wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Dan kami berikan untuknya dari sebab rahmat kami, atau sebagian dari rahmat kami, yaitu kami jadikan saudaranya Harun sebagai nabi. Tayyib. Wa qad sami'at ummul mukminina Aisyatu rajulan yaqulu li unas. Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha telah mendengar seorang lelaki berkata kepada sekumpulan orang, wa hum sa'iruna fi tariqil hajj, dalam keadaan mereka tengah berjalan di rut haji itu. Ayo akhin amannu ala akhi, saudara mana yang paling berjasa kepada saudaranya? Fasakatal qaum, maka orang-orang diam. Faqalat Aisyatu liman haula haudajiha, Aisyah berkata kepada orang yang di sekeliling sekedupnya itu, huwa Musa bin Imran, dia adalah Musa bin Imran. Hina syafa'a fi akhi, tatkala memberikan syafaat untuk saudaranya, ayyakuna nabiyyan yuha ilaih, agar menjadi nabi yang diberi wahyu. Disebutkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Qala Allah Ta'ala wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Kami berikan untuknya dengan sebab rahmat kami saudaranya Harun sebagai nabi. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Kisah tentang dia Nabi Musa alaihissalam mahu diutuskan kepada Fir'aun adalah pada ketika itu juga masih di pertemuan pertama dengan Rob ni. Dohirnya ketika itu ya, pulang dari Madian itu ya dohirnya. Sebelum-sebelumnya tak ada kan? Kalau diutus tak boleh lari keluar. Kalau emang jadi rasul, sudah jadi rasul dohirnya. Berarti 40 tahun diberi apa ya? Hukma wa ilma, kenabian dan ilmu. Belum jadi rasul kepada kaum tertentu dohirnya.